Awal 2020 sampai saat ini telah mengajari kita banyak pelajaran. Berbagai masalah datang silih berganti, yang pada awalnya kita penuh akan harapan, namun harus dilalui dengan banyak ratapan. Bumi berkeluh kesakitan, menangis, meraung, sehingga membuat umat manusia kembali merenung ikut merasakan sakit yang tak terbendung. Perkenalkan, beliau adalah Pak Mahmude, seorang buruh angkut pasir yang terdampak pandemi COVID-19. Sudah sekitar 12 tahun lah kerja ini. Bapak kerja itu sama orang, jadi orang yang punya perahu, bapak yang punya tenaga. Nah, kalau misalnya hari-hari itu ada yang mau diangkut atau dua buah perahu, maka upahnya itu sesuai dengan perahu yang dibongkar muat. Virus corona menjadi penyebab kacaunya seluruh tatanan kehidupan yang ada di dunia. Pemerintah dan pihak terkait pun menghimbau masyarakat agar tetap di rumah serta mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk memutus penyebaran virus corona. Namun, berbeda dengan para pencari nafkah harian, mereka harus berjuang dengan tetap bekerja di luar demi kelangsungan ekonomi mereka. Hari demi hari harus tetap dijalani, meski harus menghadapi bahaya yang mengancam keselamatan diri. COVID-19 adalah masalah yang nyata dialami oleh seluruh umat manusia. Dengan tiba-tiba, hampir 1 juta orang terinfeksi, fasilitas kesehatan penuh, dan tenaga medis yang kelelahan. Jadi memang dari dulu memang pekerjaan saya itu adalah buruh pasir, inilah buruh panggul pasir, ngangkut pakai perahu. Dulu pernah nyoba kerja cari posisi yang lain, noreh getah, nanam padi. Cuman karena memang rasa pas bekerjanya di buruh pasir, akhirnya fokus jadi buruh pasir dan tidak lagi bertani atau noreh karet. Di masa sulit seperti sekarang ini, banyak pekerja yang terpaksa dirumahkan bahkan di PHK akibat banyaknya industri yang mulai bertumbangan, tidak dapat menahan gejolak gelombang krisis yang kian parah. Tempat wisata yang sepi pengunjung, pasar yang sepi pembeli, jasa angkutan yang sepi penumpang, dan perkantoran yang sepi dari berbagai kegiatan. Bapak itu penghasilannya sangat tergantung dengan kondisi pasang surutnya air. Kalau kita baru bisa bekerja, Bapak bisa bekerja kalau airnya itu pas lagi pasang. Nah, karena air pasang itu tidak tentu jamnya jam berapa, jadi ya kerjanya juga tidak tentu. Kalau misalnya pas waktu air pasangnya tengah malam, ya tengah malam harus turun pergi kerja angkut pasirnya. Kalau enggak, ya perahunya nanti enggak bisa merapat. Diakui Pak Mahmude, sebelum adanya pandemi COVID-19, permintaan pasir sebagian besar berasal dari konsumen yang berprofesi sebagai TKI. Karena kebanyakan dari mereka, sepulang melantau dari negeri jiran Malaysia, akan membuat rumah maupun merenovasi rumah mereka. Namun, karena adanya kebijakan lockdown di negara Malaysia, kebanyakan TKI asal Indonesia memilih pulang dan bekerja seadanya di kampung, yang tentu saja hal ini ikut mempengaruhi pendapatan Pak Mahmude.
Salah satu TKI yang berhasil kami wawancarai menuturkan, saat ini ia hanya bisa bekerja di perkebunan sawit lokal dengan gaji yang tentu saja lebih rendah dibanding negara tetangga. Namun, ia bersyukur setidaknya masih memiliki pemasukan di masa pandemi karena melihat keadaan perekonomian Indonesia yang kian melemah, ditambah banyaknya sektor usaha yang tumbang, serta pengangguran yang kian bertambah, memiliki pekerjaan dan pemasukan merupakan sesuatu yang patut disyukuri. Kalau tentang seberapa besar pendapatan, ya namanya juga buruh, tidak ada standar pendapatan yang pastilah. Tapi masih mending dulu sebelum wabah corona pandemi melanda, apalagi kalau musim-musim udah dekat mau lebaran, biasa angkutan pasir itu orderan orang banyak, lumayan banyak. Karena sebagian besar dari pemuda-pemuda di kampung itu kan kerjanya di luar. Udah dekat-dekat dengan lebaran mereka pulang kampung. Ada yang pengen baguskan rumah, ada yang pengen betulkan dapur, ada yang mau bikin taman dan lain sebagainya. Nah, akhirnya pesanannya agak sedikit banyak. Cuman selama wabah pandemi pendapatan jauh berkurang. Selain memang mereka yang kerja jauh juga kena lockdown, tidak bisa pulang, sementara mereka yang udah terlanjur pulang di sini tidak bisa bekerja apa-apa. Akhirnya pesanan sangat sepi, hanya sangat sedikit, mungkin 1/10-nya lah dari hari-hari tahun-tahun yang lalu yang bisa dihasilkan. Pernah sih terpikir sampai ingin mencari pekerjaan di luar daerah, entah merantau, entah kerja sawit atau kerja apa di luar daerah. Cuman mau dipikir-pikir ulang lagi, orang di rumah nanti siapa yang kasihnya makan kalau kita jauh. Kalau kita sama-sama ada di rumah kan ya makan sama-sama, makan apa adanya. Kalau misalnya saya sebagai kepala rumah tangga jauh dari keluarga jadi susah. Nanti kita kerja jauh tidak konsen, sementara yang di rumah juga berharap hasil yang maksimal. Tapi ya udahlah, akhirnya saya putuskan untuk tetap bekerja, melakoni pekerjaan buruh pasir ini. Makan tidak makan lah, apa adanya. Yang penting keluarga bisa terurus, terpantau, karena masih ada mungkin sosok bapak seperti saya yang dibutuhkan sebagai sosok yang bertanggung jawab di rumah. Pak Mahmude adalah salah satu dari jutaan kaum pekerja di Indonesia yang terdampak pandemi COVID-19. Masih banyak kaum pekerja lain yang ikut merasakan sulitnya perekonomian selama masa pandemi. Pedagang, buruh pasar, pekerja kantoran, tukang ojek, dan lain-lain. Semuanya menanti percepatan pemulihan ekonomi serta keadaan yang kembali normal.